Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yuli Hayati, NIM 71111811126 dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai strategi memori dan metakognisi. Nah, apa sih strategi memori itu? Strategi memori merupakan aktivitas mental yang digunakan untuk membantu seseorang dalam memasukkan informasi dan mengambil kembali informasi tersebut. Nah, di dalam strategi memori ini, kalau misalkan orang yang pintar, tapi dia tidak punya strategi memori yang baik, maka dia akan kalah sama orang-orang yang dia biasa aja, tapi dia punya strategi memori yang baik. Nah, di memori strategi ini ada practice. Yang pertama, the total time hypothesis, yaitu banyaknya waktu tidak menjamin berkualitas dalam belajar. Nah, yang kedua ada the distribute practice effect, yaitu efek jarak. Jadi kita tidak bisa sekaligus belajar banyak materi, jadi harus dicicil. Nah, yang ketiga itu ada the testing effect. Nah, pengetahuan yang udah kita dapatkan itu kita uji kembali, misalkan dalam tanya jawab atau dalam ujian. Kemudian ada mnemonic. Mnemonic sendiri merupakan strategi mental untuk meningkatkan penyimpanan di dalam memori. Yang pertama ada mnemonic using imaginary atau membayangkan. Nah, ada dua. Yang pertama, the method of log, yaitu ini sangat berguna ketika kita membayangkan daftar-daftar item dalam urutan tertentu. Nah, yang kedua ada the keyword method, yaitu kata kunci. Jadi kayak misalkan mau ngapalin definisi, nah kita ambil kata kuncinya aja. Nah, kemudian mnemonic using organization, yaitu mengelompokkan. Ada 4. Yang pertama, chunking. Chunking sendiri itu mengelompokkan, kayak misalnya pas nyebutin nomor HP. Nah, itu kan dikelompokin. Kemudian yang kedua itu ada hierarki, yaitu kita mengelompokkan dari yang umum kemudian ke yang spesifik. Nah, yang ketiga ada first letter teknik, yaitu kayak Meiji Kuhibiniyu. Nah, kemudian yang keempat itu ada naratif teknik, yaitu kita menyusun hingga menjadi sebuah narasi. Kemudian tidak semua orang ini tuh menggunakan strategi yang sama, jadi setiap orang itu memakai strategi yang berbeda-beda. Nah, ada prospective memory, yaitu ingatan kita terhadap sesuatu yang akan kita lakukan. Sedangkan retrospective memory itu ingatan mengenai hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan memori? Yang pertama itu ada multidimensional, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, gizi yang baik, dan sebagainya. Yang kedua itu ada mindfulness, yaitu kita harus menerima, harus fleksibel dengan informasi-informasi yang baru. Nah, kemudian ada metakognisi, yaitu kita berpikir, bagaimana kita berpikir. Nah, ada 3 jenis kesadaran metakognitif, yaitu yang pertama ada pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang fakta-fakta, kayak misalnya rumus-rumus di matematika, fisika, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan mengenai cara-cara dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, pengetahuan bersyarat atau kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan cara-cara tersebut digunakan. Nah, jadi metakognisi ini akan membentuk regulasi diri. Regulasi kognitif ini ada 3. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pemantauan. Dan yang ketiga ada evaluasi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.